Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Saya rasa ini bagian terakhir di tutorial membuat aplikasi penyewaan lapangan futsal ya. Kita login lagi sebagai admin. Oke. Sebelumnya kita tampilin dulu yang akan kita buat adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kita sudah membuat atau menginput ya bookingnya. Nah, maka kita akan buat laporan yang sudah jadi itu laporan rekap penyewaan. Nah, ini kita sudah bikin ini ya, laporan rekap penyewaan atau belum? Kita cek dulu. Jadi awalnya nanti ini kita tampilkan submenunya dulu di laporan-laporan. Kemudian diklik, ketika klik nanti akan muncul dari atas bentuk seperti ini. Nah, ini kita namakan modal ya, model atau modal. Jadi kalau nanti teman-teman mau buat dipakai lagi atau dibuka lagi Bootstrap, nah ini yang udah saya tampilin. Nanti ada di menu user interface, kemudian ada pilihan modal ya, modals. Klik modals. Nah, nanti ada modal default, kira-kira lebih lebarnya lebih panjang. Kemudian ada modal large atau size large yang gede ya, seperti ini. Dan modal small size. Nah, ini yang kita pakai nih. Ya, lihat. Klik. Nah, gitu. Ya, walaupun agak pendek tapi ini yang kita pakai. Ya, nanti kita tinggal ininya kita desain, kita hapus, kita desain ganti. Ini shape sama close-nya mungkin kira-kira sama. Oke. Nah, oke, kita sekarang bagaimana cara membuatnya? Berarti kita ambil dulu modalnya ya. Modalnya tadi saya udah buka, klik atau saya ulang lagi bukanya. Klik, kita kan ini ya. Nih. Berarti kita perlu tahu tombol ini ya, tombol modal small size. Bagaimana memanggilnya? Kemudian berarti ada di menu, nanti kemudian ketika diklik akan tampil halaman ini. Oke, kita buka source code-nya, modal. Ctrl F aja, modals. Nah, ini dia. Modals ini yang modal size sampel. Ada yang apa tadi? Modal default, modal large, modal small. Modal default mana default? Modal default mana? Example modal default, ini modal default ya, default modal. Ada large modal dan terakhir small modal. Ini yang kita pakai ya, small modal. Bagaimana cara memanggilnya? Mana? Kita cari dulu. Ini tombolnya ya teman-teman. Tombol small modal. Berarti kita kalau ini kan coba kita copy dulu. Kalau ini kan pakai button ya. Nanti kan kita nggak pakai button tuh. Copy. Nah, oke. Berarti kita letakkan di tombol di file index. Kita cari menu yang laporan-laporan. Booking. Nah, ini dia. Nah, ini kan kemarin kita ngopi ya, hasil copy ya. Berarti kita nggak pakai ini. Image-nya tetap ya, image laporannya tetap. Berarti ini kita taruh sini nih. Karena file apa namanya? Ininya kita hapus kan. Linknya kita ganti jadi modal ini. Nah, nanti buttonnya berarti kita nggak pakai karena kita nggak pakai button, kelasnya aja berarti ya. Oh, kelas buttonnya juga enggak. Kita pakai data
ini aja. Add data toggle modal data target small modal. Ininya tulisannya tidak perlu karena udah diganti, kita hapus. Nah, tutupnya ini ya. Coba kita save dulu. Data toggle berarti link, karena kita pakainya link ya, bukan pakai tombol, bukan pakai button. Jadi ini tanda link. Jadi asumsinya nanti kalau kita klik di sini, refresh dulu, laporan-laporan, klik. Nah, kan belum muncul nih ya, belum muncul karena kita belum kasih coding. Coba kita tambahkan small modalnya. Berarti kita copy ini tuh nama modalnya ya, small modal. Kalau nanti teman-teman mau ganti boleh, tapi tanda kerasnya tetap. Ini tinggal diganti sesuai keinginan. Nah, kemudian modalnya mana tadi? Modalnya ini modal default, ini large, in. Nah, ini dia. Berarti kita copy dari sini nih. Kita copy dari sini. Copy. Ya. Yeah. Oke, sampai sini. Small size ya. Kita copy dulu. Copy. Kita letakkannya di bawah indeks ya, teman-teman. Atau di bawah HTML. Ya, di bawah HTML. Atau bukan? Oh, bukan di sini karena ada. Paling bawah pokoknya ya, paling bawah. Nah, ya paling bawah. Kita simpan dulu coba. Nah, ini kan modal fed ID small modal. Nah, ini nih yang kita panggil. Jadi, kalau nanti teman-teman tadi crash, tanda crash small modalnya diganti jadi misalnya crash laporan rekap ya, berarti ID-nya juga nanti di sini manggilnya laporan rekap sesuainya. Jadi yang lainnya sama. Oke. Kita coba dulu apakah muncul dialog ataupun halamannya. Laporan, klik. Yes. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Close, yes. Ya, berarti kita tinggal ganti ininya ya. Coba kita ganti ininya, berarti jadi apa yang tadi tampilannya. Kalau di sini laporan rekap penyewaan. Nah, oke. Lapor ini modal titel laporan rekap penyewaan. Small modal, class modal body. Oke. Oke, ininya close, kita tutup. Ini tulisannya kita ganti apa tadi? Simpan ya bahasa Indonesia. Atau cetak ya. Cetak. Nah, ya. Cetak. Ininya close. Atau cetak ya besar. Biar sama ya. Yes. Ya, cetak close, laporan rekap penyewaan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menampilkannya. Menampilkannya dari yang kita tampilkan kan nanti ini ya. Itu yang sudah jadi. Tanggal awal dan tanggal akhir. Kita copy aja. Ini juga pakai HTML biasa, teman-teman. Kita copy berarti dari indeks. Oh, ini. Tanggal awal, dari form method ya, form method karena kan nanti akan kita post kan, berarti kita copy nih. Saya copy, nanti saya jelasin sampai div class kan ya, sampai modal footer. Oke, ini div, oke, div
Ini tutupnya, pembukanya ya. Div class body. Oh, berarti sampai div yang ini aja. Copy, saya copy dulu, nanti saya jelasin teman-teman. Berarti ininya tetap nih. Nah, ini kan divnya udah ada. Berarti yang tulisan lorem ipsum ini kita ganti atau paste di sini. Klik, kita rapihkan, labelnya. Ya, kira-kira gini ya. Kita naikin satu. Oke, kita simpan dulu. Nah, penjelasannya gini teman-teman. Jadi kita pakai metode form ya, kita buka formnya karena nanti dia sebagai form nih atau sebagai inputan nanti. Form method post ya, kita post, kita metodenya, actionnya. Nah, ini kalau action berarti ini nama file yang akan dipanggil. Jadi kita harus buat dulu ini kan page laporan, berarti kita belum buat ya. Nah, kita buat dulu. Berarti kalau belum dibuat di page-nya, kita buat folder. Ini folder nama laporan. Laporan harus sama nih. Nanti kalau beda, berarti nggak akan berhasil dipanggil. Laporan, kemudian di dalamnya ada ini. Rekap penyewaan per tanggal. Saya copy aja. Buat file baru. Simpan. Simpannya judulnya rekap penyewaan pertanggal.php. Simpan. Ini dia. Oke. Ini karena kita ngikutin yang udah jadi ya. Kalau nanti teman-teman mau rekap aja atau rekap penyewaan ya boleh-boleh aja. Tapi ini kita buat rekap penyewaan per tanggal biar lebih detail, biar lebih jelas ya. Rekap penyewaan per tanggal, mana indeks ya. Rekap penyewaan per tanggal, target. Nah, ini kan bahasa HTML nih. Target sama dengan kalau kita mau kalau ini kan blank ya. Blank itu berarti kita buka tab baru. Oke, kalau nanti teman-teman mau ada di situ juga silakan. Ini yang saya buat adalah target. Ketika diklik nanti atau di save atau disimpan atau di apa tulisannya tadi cetak ya, maka nanti akan membuka tab baru di browsernya. Kemudian kita berikan label for seperti biasa di HTML untuk inputannya. Tanggal awal, nah ini pakainya form group, form line, input tipe. Nah, yang kita masukkan kan itu tadi tanggal ya, yang udah jadi. Nih, tanggal semua, tanggal awal, tanggal akhir. Oke. Date, nah tipenya date karena kita memanggil tanggal. Saya kasih nama, kita kasih nama name-nya tanggal awal, kelasnya form control. Oke, itu untuk baris atau isian tanggal awal. Tanggal akhir tinggal copy aja teman-teman di sini, kita klik, tinggal ini ya ganti tanggal akhir, name-nya juga tanggal akhir, selesai. Ya, kita tampilkan dulu. List kelas dulu, rekap. Loh, kita nyimpan di mana nih? Belum disimpan ya? Kita coba simpan dulu. Save all. Di indeks kan ini? Indeks. Refresh. Laporan, rekap laporan. Yes, oke, ini udah tampil tanggal awal, tanggal akhir, dan nanti cetak sama close atau close. Close seperti biasa close, tapi lagi cetak lagi. Nah, seperti itu gitu. Nanti kita kecetak akan muncul di tab baru. Oke, bagaimana mencetak yang menghubungkannya? Ya, kita udah punya file rekap penyewaan tanggalnya, berarti bukan udah punya ya, masih kosong, udah punya tapi masih kosong, belum ada isinya. Maka kita ambilkan, kita pada dasarnya ini kita mau menampilkan ya, mau menampilkan data. Coba kalau yang udah jadi, ini kan misalnya udah jadi, kita pilih tahunnya tahun lama ya, coba biar ada angkanya. 2002.
Oke, tanggal 2002 Maret. Satu. Sekarang tanggal sekarang misalnya. Enggak. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini di tab baru ya ini ya. Di tab baru tampilannya seperti ini. Lapangan futsal ABC. Nah, ini kita perlu desain dulu. Ininya ya. Apa namanya? Headernya. Ya lagi-lagi lah untuk lebih cepat teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal ya, atau saya copy, teman-teman tinggal nanti ngikutin hasilnya. Berarti kita buka rekap penyewaan. Nah, kita buka PHP ini teman-teman. Kita buka PHP require once, ini sebenarnya sih boleh dihapus. Atau nanti kita hapusnya di yang baru. Kita hapus dulu style. Oh, sorry. PHP-nya sampai sini ya. PHP sampai sini. Copy. Kita taruh dulu satu persatu. Berarti di sini. Nah, ini sebenarnya kita boleh hapus. Ini kan link yang satu-satu itu ya. Is require once. Nah, ini karena kita nanti apa namanya? Beda atau bukan berada di satu halaman indeks, maka kita nanti akan manggilnya nggak hanya langsung file, tapi kita kasih rootnya seperti ini teman-teman. Kalau nanti begini kan kita di indeks kan begini ya, karena itu udah satu sama indeks. Tapi kalau ini beda halaman beda, maka kita kasih rootnya atau alamatnya supaya nanti bisa kebaca koneksinya di file yang baru ya. Oke, kemudian ini juga untuk warning ya, untuk yang versi PHP. Kemudian link. Nah, kita ini mulai ke tampilan. Oh, ini icon ya, ini favicon icon, supaya icon yang tadi kita buat kita masukkan, boleh. Tapi dulu kita coba klik. Sorry. Oh, ini koneksinya ya. Kita tambahkan di sini. Nah, ini favicon-nya juga sama kan berarti. Oke, kita simpan dulu. Jadi nanti ketika di tab baru ini kan kita nih misalnya klik nih cetak, adanya pasti di tab baru kan. Tab baru. Oh, belum ya. Sorry. Simpan dulu. Simpan. Kita mengarah ke rekap penyewaan per tanggal. Refresh. Profil laporan rekap penyewaan. Misalnya tanggal 20. Oh, belum. Oke, tunggu dulu teman-teman. Oke, kita ketemu nih teman-teman nih. Jadi kan tadi kita baru nyobain ini ya. Tadi saya cek di yang udah jadi, ininya masih. Nah, ini kan submit tinggal diganti nih, karena tipenya kita bukan pakai button. Kalau yang defaultnya kan pakai button. Nah, ini kita ganti jadi submit ya. Ternyata ada bedanya tuh. Di indeks, di modal nih. Nah, ini tipenya masih button, kita ganti jadi submit ya, karena pakai post ya, submit ya, tipe submit pakai post, formnya post itu, metodenya post. Oke, rekap penyewaannya kita baru menampilkan ini favicon ya, tapi berarti tampilannya sih belum ada apa-apa. Coba kita save dulu, kita coba dulu. Refresh. Klik rekap misalnya tanggal 20, tanggal akhir 20, cetak. Nah, ini udah kebaca filenya.
icon favicon-nya ini udah kebaca juga, tinggal nanti isinya. Oke, isinya kan kalau yang di sini ini untuk ya udah kita copy lagi aja teman-teman ya. Yang ininya nih, ntar kita jelaskan. Oh, ada stylenya juga, ada CSS-nya. Ini supaya oke, nanti ini kita tunda dulu, kita copy ini dulu. Yang tadi udah kelihatan tampilannya di ini caption cover ya, ini caption cover nih. Table nanti saya jelasin juga lah. Kita copy aja semua ya. Oke, teman. Kita copy aja ya dari yang sudah jadi ya. Nanti kita jelaskan biasa seperti biasa. Oke. Bisa langsung paste di sini. Nah, oke, yang pertama, oh ada yang ketinggalan, sorry. Ini stylenya ya, style. Nah, gitu. Oke, simpan dulu. Ini koneksinya, teman-teman harus buat. Stylenya juga silakan langsung di print. Ini untuk mengatasi ini ya, tidak ikut tombol cetaknya gitu ya. Style, kemudian ini untuk memanggil favicon tadi, ini adalah table mulainya. Nah, ini untuk sampai di bagian ini nih semua, tapi nanti untuk yang gambar-gambar dari sini div ya. Nah, ini gambar-gambar nih. Nah, oke, ini gambar ini teman-teman nih, ABC lapangan futsal ABC sama judulnya juga. Silakan nanti tinggal diikutin. Ini root nama ininya ya, nama apa, nama icon atau nama gambarnya, sorry, nama gambarnya tinggal disesuaikan tuh. Kita kan sudah punya gambar image di image ABC ini dia. Nah, ini kan sama kan, ABC PNG ya. Oke, kemudian ini tulisan lapangan futsal ABC, tinggal nanti diganti sesuai kebutuhan teman-teman. Font size ini pengaturan hurufnya, pengaturan warnanya. Kemudian ini alamatnya. Nah, silakan ini pura-puranya di sini ya. Ini judul tabel nih. Ini judul tabel. Nah, laporan penyewaan periode. Post tanggal awal. Jadi nanti kalau teman-teman tadi yang di indeksnya itu name-nya tanggal awal, ini name-nya tanggal awal, berarti kita nulisnya juga tanggal awal. Karena nanti kita akan mengambil apa yang diinputkan di tanggal modal tadi, modal ya. Tanggal awal sampai dengan post tanggal akhir. Oke. Kemudian ini yang akan ditampilkan nomor, tanggal booking, nomor booking, waktu booking, nama lapangan dan harganya. Kemudian ini adalah deklarasi variabelnya, postnya, variabel tanggal awal, di post tanggal awal, inputannya post dari tanggal awal, variabel tanggal akhir, post dari tanggal akhir. Ini kita buka di dalam T-body ya. Buka PHP, nomor 1, ya ini variabel nomor, supaya nanti nomor urut maksudnya, untuk nomor urut. Variabel SQR ini perintah query-nya silakan teman-teman di copy. Ya, ini tuh kalau nanti dijalankan akan membaca atau akan menampilkannya. Ini jadi kalau select tanggal booking, berarti tanggal booking ditampilkan, nomor booking ditampilkan, nama pembooking ditampilkan, nomor HP pembooking ditampilkan, nama waktu ditampilkan, atau nama lapangan, maksudnya yang di query-nya ya, harga lapangan, from, tabel booking, tabel waktu, dan tabel lapangan. Jadi ketiga tabel ini dipakai ya. Nah, itu 3 tabel yang digunakan untuk menampilkan ini tadi,
nih. Kemudian ini adalah where itu relasinya. Nah, ingat kalau relasi dari tabelnya ada 3, berarti relasinya 2. Waktu n kode lapangan n tabel booking status sama dengan selesai. Ya, kita tampilkan yang statusnya sudah selesai saja. Ya, karena berarti dia sudah membayar atau kalau nanti ada yang cancel ataupun apa tadi? Batal ataupun ya batal berarti nggak kita hitung gitu ya, karena berarti nggak masuk. N tanggal booking between, nah N tanggal booking between nanti sesuai pos, jadi nanti ini akan dinamis sekali teman-teman. Kalau nanti pengen 1 bulan ya berarti tanggal awal misalnya 1 Maret sampai 30 Maret, atau kalau 1 Januari sampai 31 Januari, atau kita mau 2 bulan ya, tampilannya sih tadi ya, tampilannya tadi apa, dinamis. Nanti kita mau tanggal sampai kapan tuh nih, awalnya berapa akhirnya berapa kita bisa cari. Kalau nanti transaksinya ada berarti dia akan muncul. Oke, ini jadi ini dari variabel ini ya. Ini juga dari variabel ini. Kemudian ditampilkan tuh query ini ataupun select ini ditampilkan di sini. Nah, ini nomor yang tadi nomor urut, date. Nah, ini posisinya center. Echo date ini kita format tanggalnya. Kan awalnya kalau di MySQL kan tahun, bulan dan tanggal ya. Nanti kita format jadi itu. Jadi format Indonesia ya. 1 Maret 2004 nah gitu. 2024 sorry. Ini D date ininya untuk apa tuh? Ininya year ya, formatnya ini. String to time. Jadi yang tadinya angka atau tipe string diganti ke model atau ini function ya, str to time atau string to time. Variabel data ini yang akan diganti dikonversi menjadi format ini. Kemudian ini tinggal manggil nomor booking, nama pembooking sesuai yang ditampilkan boleh. Ya. Jadi nanti di query ini mungkin ada yang dibutuhkan tapi nanti tidak ditampilkan, bisa aja teman-teman ya. Gitu ya. Ini misalnya yang ada berapa nih? Berapa kolom? Tanggal booking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ditampilkan semua. Bisa. Ini pas. Kalau nanti ada yang dibutuhkan misalnya ID ataupun segala macam tapi tidak ditampilkan, boleh-boleh saja. Nah, itu kan kita butuh total ini ya. Jadi nanti kalau nih kita butuh total ini. Nah cara mencari totalnya adalah kita deklarasikan variabel misalnya namanya total, di mana total ini nanti diisi isiannya itu didapat dari total ini ditambah data harga lapangan gitu ya. Jadi kalau nanti totalnya 100 sama dengan harga lapangannya berapa, total itu jadi variabel total ditambah data harga lapangan. Jadi nanti dia akan mengulang, menambahkan terus nih. Misalnya ada 3, awalnya 0 kan, jadi 1, berarti 0 ditambah 100.000, nanti jadi 100.000 tambah 100.000 200.000, berarti ini 200.000 kalau tambah 1 lagi berarti 200 tambah 1 lagi 300 dan seterusnya. Call span ini untuk menampilkan totalnya. Call span itu perintah untuk menggabungkan atau merge kolom atau menggabungkan kolom ya. Karena kolom yang digabungkan ada 7, ini nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabungkan jadi 1, diganti isiannya tulisannya jadi total dalam kurung RP, maka jadinya ini. Right, ini untuk menampilkan di sebelahnya itu totalnya. Oke, nah ini perintah untuk input tipe button kelas no print, artinya nanti tombol buttonnya tidak dicetak ya, kan nanti ada tuh tampilannya. Oke, kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita refresh, harusnya sih udah ada. Nah gitu, lapangan futsal ABC Jalan Sumedang Maret, ini kebetulan 1 nih 150, jadi
ketika dicetak, ini kan ada halaman cetak ya, ini halaman cetaknya. Ketika dicetak, tombol ini nggak akan ikut, maksudnya tadi yang no print tadi tuh teman-teman. Tuh nggak ada kan ya. Jadi nanti kita tinggal enak nih, kalau cetak silakan nanti print apa yang aktif, kemudian nanti tinggal cetak. Kalau ini karena saya simpan ke PDF, jadi tombolnya simpan. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Silakan dimodifikasi tampilannya kalau memang nanti ini kita buat horizontal ya. Kalau nanti teman-teman mau vertikal, tinggal di pilih, sesuaikan. Mana? Nih, ini dia, tegak. Nah, mendatar, tegak, mendatar ya, sesuaikan. Oke, nanti tinggal cetak. Oke. Ini 20 Maret ya. Coba kita kalau kita iniin ganti ya. Atau sudah ada berapa sih? Kita cek di booking lapangan yang sudah selesai ada berapa? Sudah selesai. Nah. Oh, ini ya. Close. Kita lihat di booking lapangan yang baru kita buat ya. Nah, cuman ada satu. Coba kita selesaiin ini ya. Ini juga Maret nih. Selesai. Oke. Nanti itu selesai kan? Ini selesai juga. Berarti ada berapa yang selesai? Ada 3. Oke, kita cetak. Misalnya kan tanggal 20 semua tuh. Tanggal 20 cetak. Nah, ada 3 ya, tanggal 20 Maret ada 3. Ada nomor bookingnya 0345. Totalnya jadi 450. Jadi dia akan dinamis sesuai dengan banyaknya record. Oke teman-teman, saya rasa selesai untuk aplikasinya ya. Nanti saya akan ingat-ingat dulu apa yang perlu ditambahkan. Tapi untuk sementara ini sudah selesai sampai dengan laporan. Silakan teman-teman kembangkan laporan, mau ditambahkan apa lagi selain rekap penyewaan ya. Apakah misalnya hanya filter, kalau bagaimana kalau lapangan 1 totalnya berapa, itu silakan teman-teman dikembangkan ya. Atau mau nambahin laporan penyewa, nama-nama penyewa boleh, dan nomor pembukingnya boleh aja, itu pakai query kita bisa menampilkan. Kira-kira itu yang bagian part 11 ya, part 11. Terima kasih, silakan diikutin, silakan berkomentar, jangan lupa subscribe, like, komen supaya channel ini tetap bisa eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.